Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Firdaus dari UMC Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu UMKM dan manfaatnya. Tujuan saya mengangkat topik ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Indonesia secara langsung. Yang insya Allah, info ini bermanfaat untuk kita semua. Apa itu UMKM? UMKM adalah usaha mikro, kecil, menengah yang pengertian lebih leluasnya adalah bisnis atau usaha yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil yang memiliki jenis kekayaan paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah, bangunan tempat usaha, dan usaha yang berdiri sendiri. Mengapa UMKM sangat penting? Karena UMKM memberikan peranan sangat luar biasa terhadap perekonomian, dan oleh karena itu peranan UMKM harus terus ditingkatkan produktivitasnya. UMKM juga mampu menciptakan kesempatan kerja yang sangat luas dan luar biasa untuk masyarakat. Kriteria UMKM. Mari kita lihat kriteria apa saja agar bisa terhitung sebagai UMKM. Usaha mikro. Kategori usaha mikro diperlukan aset bersih usaha kira-kira 50 juta per bulan. Usaha jenis ini kekayaan yang berupa bangunan maupun perusahaan yang menjadi tempat usaha tidak masuk ke dalam kalkulasi. Selain itu, usaha mikro memiliki ciri-ciri tertentu, seperti belum pernah melakukan administrasi keuangan yang sistematis, sulit mendapat bantuan dari perbankan, barang yang dijual selalu berubah-ubah, serta bentuk usahanya relatif kecil. Contoh yang termasuk ke dalam kriteria usaha mikro adalah warung kelontong, peternak ayam, peternak lele, tukang cukur, dan warung nasi. Usaha kecil. Usaha kecil ini merupakan satu usaha yang dikelola oleh personal, namun tidak tergolong sebagai badan usaha. Kekayaan usaha yang tergolong usaha kecil biasanya berada di bawah 300 juta per tahun. Ini merupakan kekayaan bersih yang sudah dikalkulasi secara sempurna. Usaha kecil juga memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu tidak memiliki sistem pembukuan, kesulitan untuk membesarkan skala usaha, usaha non-ekspor impor, serta masih memiliki modal yang terbatas. Contoh usaha kecil adalah industri kecil, koperasi, minimarket, toserba, dan sebagainya. Usaha menengah. Sebuah badan usaha bisa disebut usaha menengah apabila laba bersih atau kekayaan aset dari perusahaan mencapai 500 juta per bulan. Namun sama dengan kriteria usaha yang lainnya, kekayaan seperti tanah dan bangunan tempat usaha tidak dimasukkan ke dalam kalkulasi. Usaha menengah biasanya memiliki ciri-ciri manajemen usaha yang sudah lebih modern, serta melakukan sistem administrasi keuangan sekalipun dengan model yang sangat terbatas. Selain itu, tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan dengan kriteria usaha menengah biasanya sudah mendapatkan jaminan kesehatan dan kerja. Sedangkan untuk perusahaannya sendiri minimal harus memiliki NPWP, izin tetangga, dan legalitas yang lainnya. Contoh dari usaha menengah adalah usaha perkebunan, perdagangan ekspor-impor, ekspedisi muatan kapal laut, dan yang sejenisnya. Bantuan UMKM. Dalam masa pandemi ini, pemerintah menjanjikan bantuan berupa modal sebanyak 1,2 juta rupiah pada periode tahun ini. Kita dapat mendaftarkan usaha kita agar bisa menerima bantuan pemerintah untuk mempertahankan usaha kita. Dan karena itu juga, untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan modal, pihak pemerintah membuat pendaftaran online yang disebut OSS atau Online Single Submission. Apa itu OSS? Perizinan online terpadu atau yang biasa disebut dengan Online Single Submission adalah perizinan yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS umumnya digunakan oleh para pelaku usaha yang perusahaannya memiliki karakteristik sebagai berikut. Berbentuk badan usaha maupun perorangan, usaha mikro, kecil, menengah maupun besar, usaha perorangan atau badan usaha yang modal awalnya berasal dari dalam negeri ataupun usaha yang modalnya terkumpul dari pihak asing. Manfaat sistem OSS. Sistem OSS memiliki beberapa manfaat dalam perizinan usaha Anda, yaitu mempermudah pengurusan berbagai perizinan usaha untuk melakukan izin usaha maupun izin operasional dalam mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin. Memberikan fasilitas terhadap pelaku usaha agar dapat terhubung dengan pihak terlibat untuk memperoleh izin secara aman, cepat, dan real time. Menyediakan fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalahan perizinan.
Menyediakan fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas, yaitu NIB. Persyaratan dasar untuk sistem OSS. Sebelum dapat melakukan aktivasi akun dan mendaftar di sistem OSS, ada beberapa persyaratan dasar yang harus dipenuhi, yaitu memiliki NIK atau nomor induk kependudukan dan telah menginput ke dalam proses pembuatan user ID. Berbentuk badan usaha PT, yayasan, CV koperasi, firma, dan persekutuan perdata. Telah menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kemenkumham secara online. Pelaku usaha telah memiliki badan usaha seperti Perum, Perumda, ataupun badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara maupun badan layanan umum milik negara. Jika persyaratan dasar yang tertera di dalam informasi ini sudah lengkap dan terpenuhi, pelaku usaha langsung bisa membuat akun dan login di oss.go.id dan ikuti semua langkah-langkah dalam pendaftaran OSS. Tertarik untuk memulai usaha atau sudah memiliki usaha? Kami sarankan untuk saling bantu-membantu dalam berusaha. Panggil keluarga untuk meminta bantuan modal, panggil teman-teman juga yang bersedia membantu usaha Anda. Ujung-ujungnya yang untung bukan hanya Anda, tapi juga orang sekitar Anda. Sebuah gerakan kecil memiliki potensi untuk merubah hal yang besar di masa depan. Mungkin efek dari usaha kecil tidak akan nampak di awal, namun akan berbekas di masa depan. Saya Muhammad Fikri Firdaus dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.